Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua dan kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan untuk kajian kita dari kitab Himpunan Putusan Terjemah Muhammadiyah pada pembahasan berikutnya, yaitu at-tayammum atau bab tayammum. Di pembahasan sebelumnya, teman-teman dirahmati Allah, kita telah sampaikan tentang al-ghuslu atau mandi, dimana ada beberapa sebab, sedikit kita sampaikan ulang. Ada beberapa sebab yang mengharuskan seseorang itu mandi. Yang pertama adalah karena janabah atau berhadas besar, junub. Kemudian yang kedua karena hubungan suami istri. Yang ketiga ketika seorang wanita selesai dari darah haid maupun nifas. Kemudian ada satu di antara yang merupakan hukum mandi yang sunnah, yaitu ketika hendak menghadiri salat Jumat. Adapun tata cara mandi dimulai dari mencuci tangan, kemudian niat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, kemudian membersihkan kemaluan, setelah itu berwudu sebagaimana wudu sholat, dan memulai mengguyurkan air dari bagian kanan, kemudian kiri, setelah itu mengguyur ke bagian kepala 3 kali, dan selanjutnya adalah meratakan air ke seluruh badan, karena termasuk di antara rukun mandi itu adalah yang pertama niat, yang kedua yaitu bagian seluruh tubuh harus terkena air. Kemudian membasuh kedua kaki, diawali dari kanan kemudian kiri, dan yang terakhir adalah wala tusrif fil istiqmalil ma, jangan berlebihan dalam menggunakan air. Nah, ini teman-teman dirahmati Allah, sedikit ringkasan dari pertemuan yang lalu pada bab mandi. Kemudian pada pembahasan berikutnya adalah at-tayammum. Wa idza ta'adzarta min isti'malil ma'i li maradin aw khawfi dararin aw kunta fi safarin falam tajidil ma' fatayammam sa'idan tayyiba badal wudu'i wal ghusli. Apabila engkau berudzur atau memiliki alasan untuk tidak bisa menggunakan air. Yang pertama karena sebab sakit, yang dengan itu dikhawatirkan jika sakit terluka kemudian menggunakan air maka akan semakin bertambah parah lukanya. Au kunta fi safarin, atau engkau dalam keadaan safar, bepergian dan tidak mendapati air, fatayammam sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci yang baik sebagai pengganti wudu dan juga pengganti mandi ketika seorang berhadas besar. Jadi fungsi ataupun tayamum ini teman-teman dan kaum muslimin dirahmati Allah, bisa menggantikan wudu untuk menghilangkan hadas kecil, dan bisa juga dalam kondisi tertentu bisa pengganti mandi ketika seorang berhadas besar. Hal ini berdasarkan dengan hadis. Yang pertama hadis riwayat dari Amr bin As annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzati salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi fa ashfaqtu an ihtasaltu an ahlaka fatayammamtu summa sallaitu bi ashabi salatas subhi. Ya. Ini dikisahkan, yaitu Amr bin As suatu ketika dia diutus oleh Rasulullah ke medan perang yang namanya Dzatus Salasil. Di medan perang Dzatus Salasil dia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Suatu ketika di malam itu aku bermimpi hingga mengeluarkan air mani
pada satu malam yang sangat dingin. Nah, jadi ini menggambarkan kondisi cuaca di Arab itu kalau pas musim dingin luar biasa dinginnya, sehingga dalam kondisi itu fa asfaqtu an iktasaltu an ahlak, kalau aku mandi dengan air maka akan berbahaya karena saking dinginnya ini mungkin tidak kuat. Maka kemudian Amr bin As menceritakan fatayamamtu, maka dalam kondisi itu saya pun kemudian bertayamum dan saya sholat bersama sahabat-sahabat yang lain, yaitu sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah SAW dzakaru dzalika lahu, maka tatkala kami datang kepada Nabi, kata sahabat ini, mereka para sahabat-sahabatku itu menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau pun kemudian bersabda, faqala ya Amr shallaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amr, apakah engkau sholat bersama sahabat-sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub? Faqultu zakartu qaulullahu ta'ala la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Maka ketika itu kata Amr, wahai Rasulullah, saya teringat firman Allah, janganlah engkau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu belas kasih kepadamu. Maka saya pun kemudian bertayamum, fatayamam tu summa sholaitu, maka saya pun, kata Amr bin As, saya tayamum dan saya sholat. Fadhahika Rasulullah SAW walam yakul syai'an. Nah, maka mendengar alasan Amr bin As, Nabi ketika itu hanya tertawa saja dan Nabi tidak berkata apa-apa. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis yang pertama. Maksudnya Nabi tidak menyalahkan Amr bin As, kondisi sangat dingin sementara beliau dalam keadaan junub, hanya cukup atau dia hanya tayamum saja tanpa mandi. Kemudian hadis berikutnya, lil ayatis sabiqah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini ayat sebelumnya, jika kamu tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Hadis dari Jabir, qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasala ashabahu. Hadis berikutnya dari Jabir menceritakan bahwasanya ketika kami dalam bepergian, lalu salah seorang di antara kami ada yang terkena batu. Fa asaba rajulan minna hajar, ada seorang yang terkena batu, fasajjahu fi ra'sihi, hingga melukai bagian kepalanya. Setelah itu summa ihtalama fasa'ala ashabahu, tapi kemudian yang terluka ini ternyata dia bermimpi hingga mengeluarkan air mani berhadas besar, maka dia pun kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, apakah kalian berpendapat ada kemurahan untukku bolehnya tayamum? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Ketika itu teman-temannya, para sahabatnya menjawab, kami tidak mendapati alasan untukmu untuk tayamum sementara engkau masih mampu menggunakan air. Artinya para teman-temannya, sahabatnya, mereka mengharuskan untuk mandi karena hadas besar, karena masih mampu menggunakan air, padahal dia dalam keadaan terluka di bagian kepala. Faghtasala famata, maka orang yang terluka tadi pun mandi karena sebab junub, tapi kemudian setelah itu dia meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalika, maka tatkala kami datang kepada Nabi, kami kabarkan hal itu kepada beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, qataluhu, mereka telah membunuh dia. Qatalahumullahu, Allah melaknat mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lam, kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al, kata Rasulullah, sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfi ayyatayammam, sesungguhnya bagi orang yang terluka tadi hanya cukup baginya untuk tayamum saja.
hadis riwayat dari Abu Daud dan Daruqutni. Nah, ini dua hadis ini teman-teman dirahmati Allah tentang bolehnya dalam kondisi tertentu. Pertama karena cuaca yang sangat dingin, yang kedua karena sakit yang parah sehingga dia ketika berhadas besar cukup dengan tayamum. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Ammar qala ajnabtu falam usibil ma fatama'aktu fis sa'idi. Nah, hadis dari Ammar, dia menceritakan bahwasanya suatu ketika aku pernah berjanabat atau berhadas besar, falam usibil ma, tapi saya tidak mendapatkan air. Jadi kalau dia junub dan tidak mendapat air, maka kata Ammar, fatama'aktu fis sa'id, maka saya pun mau mandi, nggak ada air dan adanya debu, akhirnya dia berguling-guling di pasir. Setelah itu wasolaitu, maka saya pun kemudian sholat. Fadzakartu dzalika Nabi SAW, maka saya sampaikan keadaan tadi yang saya berguling-guling, kata Ammar ini, kepada Nabi. Nah, maka Nabi menjawab, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya bagimu sebenarnya hanya cukup seperti ini, kata Rasulullah, seraya memberikan contoh, yaitu apa? Wa dharaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kafaihil ard, maka Nabi menapukkan kedua telapak tangannya ke tanah, wa nafakha fihima, kemudian Nabi meniup kedua telapak tangannya, tsumma masaha wajhahu wa kafaihi, kemudian Nabi mengusap bagian wajah dan telapak tangannya. Nah, hadis riwayat dari muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Muslim. Ya, teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali dalil-dalil yang membolehkan seseorang itu ketika berhadas kecil ataupun berhadas besar, apalagi yaitu ketika tidak mendapatkan air atau karena ada udzur, maka boleh baginya tayamum. Maka tata cara tayamum yang pertama, fadrib biyadikal ardu fanfukha. Yang pertama, pukullah ataupun tepukkan kedua tanganmu ke tanah, wanfukhuma, kemudian setelah itu ditiup. Nah, mukhlisan niyataka lillah, disertai dengan niatnya. Jadi semua memang dalam amal ibadah harus disertai niat. Jadi ketika menepukkan, baca bismillah sambil niat, yaitu tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, selagi juga membaca bismillah. Summamsah bihima wajhaka wa kafaika, kemudian setelah itu mengusap bagian wajah dan telapak tangan sekaligus. Wa ma amkanaka isti'malul ma fatatahhar bih, dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air itu. Ya, jadi ini tentang hadis ataupun pemahaman ayat ya. Jadi bolehnya tayamum itu ketika tidak ada air, tapi ketika dia sudah tayamum kemudian tidak sholat, tiba-tiba ada air, maka tayamumnya batal, sehingga dia harus berwudu dengan air ya. Baik, ini teman-teman dan kaum muslimin dirahmati Allah, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang tayamum. Sekali lagi, ini adalah rukhsah atau kemudahan bagi kaum muslimin yang memiliki udzur untuk berwudu dengan air. Udzur itu bisa jadi karena sebab satu sakit, nah, dengan itu dia dikhawatirkan semakin parah. Udzur yang kedua karena cuaca yang sangat dingin. Kemudian yang ketiga karena tidak mendapati air. Jadi memang dia tidak ada air, maka dalam kondisi itu dia boleh tayamum kemudian sholat. Adapun untuk satu tayamum untuk satu sholat ataupun tayamum untuk dua sholat yang beberapa ulama menyebutkan, ketika tayamum ini kedudukannya sama dengan wudhu, maka boleh digunakan untuk sholat dua atau satu atau dua sholat. Dan adapun
ketika ada yang berpendapat bahasanya satu tayamum untuk satu kali sholat. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.